Shalom Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru bagi kita semua. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan menggunakan metode pembacaan 4M yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan bagi kami di hari ini. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Maka kiranya Bapa mencurahkan hikmat bagi kami, agar firman yang kami renungkan menjadi tuntunan bagi kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini saya, Pendeta Radut Simanjuntak, Gembala Sidang GKO Sola Gracia Sorong, akan menghantar kita sekalian untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan bagi kita di hari ini diambil dari Amos 5 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku. Di semua lapangan akan ada ratapan, dan di setiap sudut jalan orang akan berseru, aduh, aduh. Petani dipanggil untuk berkabung, dan para peratap untuk meratap. Di semua kebun anggur akan ada ratapan, karena aku akan melintas di tengah-tengahmu, firman Tuhan. Tema perenungan bagi kita di hari ini adalah ratapan bagi yang tidak adil. Sebelum kita masuk pada perenungan firman Tuhan, ada beberapa pertanyaan bagi kita sebagai penghantar pada perenungan. Pertanyaan pertama, apa artinya ratapan bagi saudara? Kemudian pertanyaan kedua adalah, ratapan pada ayat 17 berkaitan dengan apa? Saya kira kita semua dapat sepakat bahwa ratapan atau meratap bukan menjadi suatu kebiasaan atau budaya dalam kehidupan kita, secara khusus sebagai orang Indonesia. Kita mengenal kata ratapan ketika kita banyak membaca firman Tuhan, secara khusus dalam Perjanjian Lama tentang bagaimana pemazmur atau para nabi merespon situasi hidup mereka dengan meratap atau ratapan. Ada beberapa literatur yang sempat saya baca mengungkapkan bahwa ratapan atau meratap terbagi dalam beberapa kategori. Pertama, ratapan adalah sebuah bentuk pujian. Memang secara khusus arti kata ratapan sama dengan keluhan. Tetapi untuk membantu kita memahami hal ini, mari kita lihat kata ini dalam konteks yang beragam. Kalau kita lihat dalam kitab Keluaran, bangsa Israel mengeluh saat mereka berada di padang gurun ketika mereka kekurangan roti, air, daging ketika dalam perjalanan menuju Kanaan. Tetapi di saat yang sama, ratapan bernada pujian ketika bangsa Israel dalam Mazmur memohon kepada Allah untuk menjawab kebutuhan mereka sesuai dengan kasih-Nya yang tak berkesudahan. Karena Allah adil dan benar, dan Allah terbukti setia pada masa lampau. Kedua, ratapan adalah bukti relasi. Bangsa Israel dalam banyak kesempatan membawa ratapan mereka kepada Allah. Dalam banyak mazmur yang didasari atas perjanjian mereka dengan Allah, doa dan kidung ini bukanlah uji coba yang sia-sia, melainkan cara bagaimana mereka terhindar dari goda melihat dan menyembah Allah lain. Ratapan ini juga sebagai tanda bagaimana kita mengimani relasi kita dengan Allah adalah hubungan yang intim yang terjalin antara kita dengan Allah. Ketiga, ratapan adalah cara menuju keintiman dengan Allah. Ratapan biasa muncul dari kejujuran, ungkapan kesusahan yang didasari atas rasa kebutuhan umat akan kehadiran Allah dalam hidupnya. Ratapan juga membantu kita dan memandu kita bagaimana Allah menjawab seruan kita dan bagaimana cara kita merespon Allah dalam kehidupan kita. Keempat, ratapan adalah doa yang kita naikkan agar Allah bertindak. Ratapan seperti yang mungkin kita pernah dengar adalah ekspresi kita melampiaskan rasa frustasi kita pada Allah. Tetapi selain itu, ratapan juga adalah bentuk doa kita kepada Allah. Dalam ratap doa kita memohon agar Allah mendengar kita dan bertindak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kelima, ratapan adalah bentuk partisipasi kita merasakan duka sesama kita. Kita semua sepakat bahwa ratapan biasanya dilakukan oleh mereka yang sedang merasa duka, tetapi ratapan juga bisa kita lakukan sebagai bentuk solidaritas bagi mereka yang sedang menderita. Salah satu tujuan atau bentuk mengasihi sesama kita adalah ketika kita mengizinkan pengalaman duka mereka menjadi isi doa yang kita naikkan kepada Allah.
Dari beberapa penjelasan soal ratapan, kalau kita mundur sedikit kembali pada pertanyaan awal, apa arti ratapan bagi saudara? Maka kita dapat simpulkan dengan kalimat sederhana, ratapan adalah cara kita menanti dengan penuh pengharapan karya Tuhan nyata dalam hidup kita saat kita ada dalam kesusahan. Untuk itu, Bapak Ibu, teman-teman pemuda dan pemudi yang dikasihi Tuhan, ketika kita masuk pada alasan mengapa ada ratapan dalam bacaan kita di ayat 16-17, tentu ini menjadi tanda tanya bagi kita. Beberapa literatur yang saya baca mengindikasikan bahwa ratapan itu berkaitan dengan buah dari tindakan yang keliru di mata Allah. Ketika para pemimpin melakukan ketidakadilan, maka disitulah dampaknya dirasakan bukan hanya oleh dirinya sebagai pemimpin, melainkan dirasakan juga oleh orang-orang yang mereka pimpin. Ajakan ratapan ini ditujukan sebagai bela rasa atas ketidakadilan yang dilakukan oleh para pemimpin Israel, serta atas gagalnya hasil panen ketika Allah tidak memberkati apa yang mereka tanam. Peristiwa gagal panen ini juga menjadi tanda bahwa adanya kekeliruan yang dilakukan yang tanpa disadari, bahwa mereka melakukan kekejian di mata Allah ketika mereka melakukan praktek ekonomi yang keliru terhadap sesama mereka. Bapak Ibu serta teman-teman pemudi yang dikasihi Tuhan, pendekatan ratapan ini digunakan oleh Nabi Amos sebagai pengingat bahwa ada dampak dari setiap tindakan yang dilakukan. Ketidakadilan menjadi kekejian bagi Allah. Untuk itu, hari ini kita diingatkan di tahun yang baru ini, marilah kita menaikkan komitmen kita bagi Allah. Di tahun yang baru ini, marilah kita baharui segala tindak tanduk dan perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati Allah. Bertindaklah adil dalam rumah tangga kita, dalam bergereja, dalam bekerja dan bermasyarakat. Naikkanlah ratapan pada Tuhan apabila kita ada dalam kesusahan dan pergumulan. Juga merataplah ketika kita bila mendengar, melihat sesama kita ada dalam pergumulan dan kesusahan. Sadarilah bahwa Allah ada di pihak kita bila kita setia berseru kepadanya dan berserah penuh pada pimpinan Allah. Demikian renungan kita di hari ini. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur saat kami merenungkan firman hari ini, Bapa. Firman yang menjadi pengingat untuk kami selalu bersyukur atas penyertaan dan cinta kasih yang Kau curahkan bagi kami. Kiranya kami mampu menjadi pribadi yang adil, dan kiranya kami mampu bertindak sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau menyertai langkah hidup kami mengarungi tahun yang baru ini. Inilah doa kami demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita di hari ini. Salam dari Kabupaten Sorong. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.